Yesaya pasal 34. Hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka di pantai. Orang-orangnya dimati, terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang dan yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bozra dan membantaikan besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Zion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam, negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan, turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikan campur baur dan kosong. Tepat menurut rencananya, jin-jin akan diam di dalamnya, dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang memaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya. Rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan
berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan. Dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur. Mengeram sampai telurnya menetas, burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun-temurun. Pasal 35. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan berkira. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak, Karmel, dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring dengan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang-orang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Pasal 36 sampai 39 Yesaya dalam zaman Raja Hizkia. Pasal 36.
Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda. Lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakhis ke Yerusalem. Kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas jalan raya pada padang Tukan Penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitra negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang. Sekarang, kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah, bertaruh dengan tuanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu. Jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya, bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau orang-orang berkuda. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna, dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok
yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Kemudian berdirilah juru minuman agung, dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, "Dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah ke luar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitra negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan. Lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung.